Asal gambar dulu. Udah. Gambar. Cuma selfie nih. Sabar bang, belum. Iya. Sabar bu. Belum sabar bu. Udah ya, udah. Belum. Udah di dari semua. Udah mundur. Persiapannya tidur yang cukup, ya Ben. Semuanya. Sarapan. Di belakang kok. Ayo. Udah dulu habis mediasi. Oke. Ke depan. Aduh. Kok ini kan bakal ada pertemuan di hari ini kok. Bu, ini Ruben Onsu bukan Roy Suryo, Bu. Sorry. Beda orang, Bu. Iya, Bang, buset deh jangan dorong sih. Elah, dari tadi lo. Enggak dari tadi, kenapa sih sama tangannya? Kakak gimana untuk menghadapi mediasi nantinya kok? Ruben juga biasa aja kok. Mudah-mudahan kan di mediasi ini kan ada solusinya ya. Udah siap belum kau bertemu kok sama ibu dari anak-anak kok? Mudah-mudahan. Depan ya. Ya, sorry. Jalan ya. Ini mah gue jalan ngikutin kaki lo aja nih, gue nggak tahu. Sama. Nanti berharapnya ketika bertemu seperti apa kok? Ngobrol. Berharapnya ketika bertemu seperti Ya kan ngikutin dari ruang sidang, nanti kan ada mediasi ya. Ngikutin dari arah sana aja. Baik-baik, jujur. Kan mediasi itu kan pengennya yang terbaik ya. Bisa jalan ini. Iya. Misi ya. Oke ya, udah dipanggil panitra nih ya. Yuk kasih jalan dulu. Udah dipanggil nih ya. Oke. Siap mau mediasi. Iya, ambil nomor doang, Bang. Iya. Mereka. Mau mediasi ini. Lah. Semangat ya, Bro. Iya dong. Iya. Udah sarapan kok? Udah. Jangan sampai asam lambung kok. Sama saya nih. Sabar. Persiapannya gimana kok? Hah? Ini Tidur yang cukup kan? Siapa tidur yang cukup? bisa jalan kita. Bisa jalan kita kemana nih? Sorry. Ke belakang kan? Sorry. Dimas. Cepat. Jangan ke situ. Terus. Rubennya mau deh, jangan dengerin yang lain. Ya. Yuk. Ayo. Permisi. Yuk. Nggak bisa masuk. Bentar ya. Asal gambar dulu. Udah. Gambar. Cuma selfie nih. Sabar bang, belum. Iya. Sabar bu. Belum sabar bu. Udah ya, udah. Belum. Udah di dari semua. Udah mundur. Minta meninggalkan ruangan mediasi oleh mediatornya. Jadi yang bermediasi itu adalah masing-masing prinsipal. Ya, semua ditengahi oleh mediatornya. Jadi apa yang menjadi pembicaraan mereka itu hanya terbatas para prinsipal dan mediator yang paham. Ya, kami hanya diinfo bahwa akan ada pertemuan mediasi berikutnya pada tanggal 6
Agustus, ya tidak lagi di hari Rabu pernah ada halangan mediatornya, jadi kita ubah ke tanggal 6 di hari Kamis. Itu mediasi kedua, ya. Jadi tadi artinya itu apa yang menjadi pembicaraan masing-masing prinsipal itu hanya diketahui oleh mediator, ya prinsipal mediator. Nanti tentu sebelum mendekati tanggal 6 akan ada komunikasi antara kami sebagai kuasa hukum dengan masing-masing klien kami untuk persiapan di tanggal 6-nya. Nah, 30 menit mereka duduk berdua. Apa sih poin yang mereka sepakati sementara ini? Ini juga masih belum disampaikan ke kami. Jadi tadi mediatornya bilang ini masih terbatas bagi kami bertiga, masih 6 mata. Jadi mohon kuasa hukum juga sabar. Kita akan ketemu lagi di mediasi kedua di tanggal 6 Agustus. Setelah itu baru kita akan membahasnya secara proporsional yang melibatkan kuasa hukum. Nah, jadi oleh karena seperti itu kami juga tidak tahu apa materinya. Tapi yang pasti dalam persiapan ke tanggal 6 nanti itu pasti akan ada dialog antara kami dengan klien kami untuk persiapan tanggal 6 itu. Bang, tapi sebelum tanggal 6 ada rencana ketemu dengan pihak sebelah? Dari kami belum ada jadwal ya untuk ketemu dengan pihak sebelah di luar proses mediasi ini, karena seperti yang kami sampaikan sebenarnya kan pertemuan tanggal 11 Juli yang di cancel itu kan adalah salah satu upaya mediasi di luar persidangan, ya. Namun ketika mediasi itu kemudian dibatalkan dengan alasan kami sudah mengajukan gugatan hak asuh anak, ini membuat akhirnya mediasi di luar persidangan itu tidak lagi menjadi opsi, ya, karena kuasa hukum S juga mengatakan bahwa buat apa mediasi 2 kali, buat apa ada mediasi tanggal 11 sementara sudah ada gugatan, semuanya nanti dilakukan di proses persidangan saja. Jadi oleh karena seperti itu saya rasa sementara ini opsi untuk berbicara di luar persidangan kan itu sudah tertutup, ya. Meskipun nanti kedepannya kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi sementara ini opsi untuk bertemu di luar persidangan, bertemu di luar mediasi itu sudah tidak mungkin lagi. Oke, sedikit mungkin tadi Disinggung soal debt collector dan bahkan akan rumahnya ini dalam waktu dekat kalau tidak salah akan dilelang. Mungkin makanya kita kan ngomong itu kan harus berdasarkan fakta, ya. Kita boleh ngomong apa saja, ya, karena seperti lagu mengatakan memang lidah tak bertulang, kan begitu, ya, gampang ngomong apa saja, ya. Tapi kami kan tidak bisa menanggapi itu tanpa melakukan cross check kepada pihak bank. Dan seperti yang kami sudah sampaikan dan sudah saya sampaikan juga dalam tweet saya di Instagram saya, setelah kami berkomunikasi dengan pihak bank menanyakan sampai mana sekarang tahap proses kreditnya Ruben Onsu di bank tersebut, jawaban daripada pihak bank, ya, bank yang artinya yang memang ngurusi kredit yang tidak lancar itu masih dalam proses penyelesaian. Jadi kalau memang misalnya kemudian ada calling 1, calling 2, calling 3, calling 4, calling 5, mana bukti calling 5-nya mana? Mana, tunjukkan dong. Terus apakah masuk akal Ruben sebagai krediturnya, sebagai nasabahnya, dia nggak mendapat yang namanya surat calling 5? Kan harusnya dapat. Ruben belum pernah mendapat yang namanya calling 5 gitu loh, ya. Dan ketika kami kemarin bertanya tentang sejauh apa sekarang prosesnya, jawabannya juga yang saya sudah tunjukkan di saya itu masih dalam proses penyelesaian. Begitu juga dengan debt collector, ya. Jadi kita abaikan debt collector, masalah mobil itu sudah terjadi tahun lalu, tapi kita bicara masalah debt collector yang hari ini di rumah Cilandak, berarti kan ini berkaitan dengan masalah tidak lancarnya kredit di bank yang bersangkutan. Ini juga kami tanyakan dengan pihak banknya itu, ngirim ya debt collector. Mereka jawabnya adalah kapan? Dia juga heran gitu loh. Karena memang mereka merasa tidak pernah mengirim debt collector, dan memang mekanismenya kalau misalnya kemudian ada yang namanya itu sebuah kredit macet yang kemudian agunannya atau jaminannya akan dilelang, itu pasti mekanismenya kan tidak pakai debt collector. Itu pasti akan ada berita acara, ada surat, kemudian ada pemberitahuan lelang, ada pengumuman koran. Jadi mekanismenya seperti itu. Bukan kirim orang 15 orang hilir mudik gitu loh. Jadi itu kan fakta, dan saya sudah tunjukkan komunikasi kami dengan pihak bank.
Jadi artinya tolonglah jangan lagi diperbesar sesuatu yang tidak dilandaskan pada fakta, ya. Karena kalaupun memang misalnya dia punya fakta, maka kami akan uji fakta itu dengan fakta yang kami dapatkan. Berarti ada orang yang bermain dengan memberikan dua informasi yang berbeda. Tapi hari ini kan masih kami yang menyampaikan bukti. Harusnya itulah yang menjadi pegangan kita, bahwa berita apapun yang berkaitan dengan masalah lelang dan debt collector itu adalah hoax. Karena tidak dilandasi pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kami kan sudah tunjukkan, boleh diulang-ulang tuh, dikunjungi lagi IG saya, ada di situ dialognya. Ya, bukan artinya itu kita itu ingin memojokkan seseorang, tapi karena banyak pertanyaan, ya kita harus tunjukkan ini loh. Kami ngomongnya dasarnya ini gitu, bukan hanya dasar ngomong saja. Ya, saya kira seperti itu. Ria komunikasi sama Ruben kan katanya Pak Sarwanda sendiri udah memberitahu terkait pemindahannya, tetapi belum ada respon. Kan seperti yang saya katakan, dia boleh ngomong apa saja. Kalau memang sudah ada komunikasi, harusnya kan chatnya ditunjukkan dong. Jadi tunjukkan juga. Ada chat. Ada tanggal berapa chatnya? 21. Kenapa? 21 kan berarti kan kemarin tuh. Hari Selasa. 11 Juli, 11. Kenapa? Tanggal 11, Bang. Yang mana ini? Chatnya. Yang baru Tanggal 11. Yang baru ada. Juga ada Pak yang baru yang 21 berarti chat Sarwenda tanggal 1 kan kolektor tanggal 19. Kalau pindah rumah tanggal 21. Masih checklist 1 yang pindah rumah. Iya. Jadi artinya kan baru hari ini today. Kan ini today. Loh, ini kan today, ini kan berarti kan hari ini. Tanggal 21 itu atas Artinya kenapa? Di capture-nya kemarin itu. Oke, kemarin. Berarti kan kemarin. Artinya pada waktu saya ketemu sama Ruben di hari Jumat dan kemudian saya tanya teman-teman di hari Senin, saya kan belum tahu. Ruben juga belum tahu ada informasi tentang perpindahan itu. Baru kemudian di capture kemarin. Kan begitu. Ya. Jadi artinya kan pindah dulu dong. Setelah kemudian dipertanyakan tentang kepindahannya itu kami mengatakan tidak tahu dan seharusnya diberitahu, baru diberitahu kan begitu artinya. Jadi jangan dibolak-balik urutannya. Ya, itu dia persoalannya. Dan di sini kan juga dikatakan dia pindah rumah. Kemana pindahnya? Disebutkan? Disebutkan katanya disebut tentangnya di terbitkan. Di sensor. Ada ya? Ada. Oke. Di sensor. Ya. Oke, artinya kalau memang ada alamat rumahnya, oke, berarti sudah dilakukan pemberitahuan. Tapi kan pemberitahuannya itu kan sudah setelah dia pindah, setelah masyarakat Indonesia tahu dia pindah, setelah teman-teman media tahu dia pindah. Artinya informasi pertama yang didapatkan oleh kami, oleh Ruben, ketika terjadi perpindahan itu kan bukan dari dia. Harusnya kan sebaiknya ini ya, bukan mengajari. Orang yang pertama tahu dia pindah kan harusnya adalah Ruben. Karena di situ adalah ada anak-anak kan begitu. Tapi ini kan tidak. Ruben adalah orang yang kesekian yang tahu, karena masyarakat udah tahu terlebih dahulu, teman-teman media udah tahu terlebih dahulu, ditanya ke kita bilang tidak tahu, baru kemudian ada chat itu. Oke. Ya jadi itulah mengenai masalah perpindahan. Tadi Sarwenda bilang bahwa dia bahwa almarhum papanya kan memang